Hai leaders, 2-3 hari lalu saya membaca di sosial media ada sebuah mall, department store di Malaysia yang setelah lockdown ini dicabut oleh pemerintah Malaysia, mereka mendapatkan surprise. Surprise-nya nggak mengenakan. Apa itu? Di department store, produk-produk mereka yang berbahan kulit semuanya berjamur. Well, not semuanya, but most of them mereka berjamur ya, warna putih-putihnya seperti itu. Saya berpikir waktu itu ketika saya pertama kali membaca sosial media berita ini di sosial media, saya berpikir seandainya saya jadi kompetitor mereka, kemudian saya pasang iklan, saya menyatakan bahwa betapa saya taking care of produk kita, sehingga kita di lockdown, kita foto, tidak satu pun berjamur. Kira-kira dampaknya seperti apa? Kira-kira betapa luar biasa konsumennya akan beralih mindsetnya tentang department store yang berjamur versus department store yang berhasil mencegah jamur muncul di produk-produk premiumnya. Ini barang-barang kulit loh ya, kulit asli ya. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa dan ini adalah esensi daripada marketing. Betapa hal seperti itu kecil detailnya, you miss the point, you lose the market. Welcome to my channel my friend. Hari ini kita bicara tentang marketing, tentang pemasaran, tepatnya 3 hal detail yang Anda harus lakukan. Jika Anda miss this, Anda akan kehilangan pasar dan berakibat fatal untuk bisnis Anda. Mari kita bahas. Alright guys, kejadian yang di Malaysia tentu bukan yang satu-satunya. Saya kira banyak tempat lain mungkin akan mengalami yang sama. Moga-moga nggak banyak ya. Tapi ini menunjukkan betapa detail marketing ini sekarang udah berubah. Nggak cuma bicara masalah promosi semata. Ya kalau kita lihat 4P ya, kan produk, right price, produk yang tepat, harga yang tepat, promosi yang menarik, dan jualan di tempat yang benar ya. Product, price, promotion, and place. Nah, ada 3P lagi yang kita lihat di marketing mix yang baru ya, mungkin sekitar 5-6 tahun lalu muncul, yaitu P pertama adalah physical evidence ya. Physical evidence ini adalah hal detail yang Anda perlu perhatikan, yang kalau Anda tidak serius menghadapi memfokuskan ke ngurusin physical evidence, Anda mudah sekali untuk miss ini. Ya, physical evidence adalah kondisi lingkungan fisik ketika konsumen itu hendak membeli atau sedang membeli, itu tergerak untuk belanja, menikmati belanja. Ini ada hubungan dengan sensorik ya, sensor manusia. Nggak cuma mata saja, tapi juga kulit ya. Misalkan seberapa dingin ruangan Anda, seberapa hangat ruangan Anda, tergantung bisnis Anda. Kalau spa kan nggak mungkin dingin ya, harusnya hangat gitu ya, harus panas. Seberapa wangi ruangan Anda, seberapa terang cahaya Anda. So basically ini sesuatu yang sangat perlu Anda perhatikan. Dan ini marketing. Ada sebuah contoh kasus menarik di PTC, di mall tempat saya di kantor kami ya. Itu ada sebuah roti yang memiliki aroma karamel. Ya, kalau dimasak itu orang membeli karena aromanya. Nah, suatu ketika beberapa tahun yang lalu di sebelahnya persis itu ada sebuah kedai sate yang tentunya mereka membakar di tempat toko mereka, di restoran mereka. So apa yang terjadi? Saya bilang sama, kebetulan manajer datang ke kantor kami, diskusi tentang bisnis. Saya bilang, Pak manajer, you punya toko roti terancam. Oh, kok bisa gitu coach? Saya bilang, iya lah, sebelahnya Anda nggak lihat, itu jualan apa? Jualan apa ya? Makanan restorannya, nggak cuma restoran biasa, tapi dia menjual sate. So apa yang terjadi ketika physical evidence untuk membeli roti beraroma karamel itu hilang? Karena aroma karamelnya itu tertumpuk ya, terlindas, tergilas oleh aroma bau sate yang keras sekali itu, maka konsumen nggak beli lagi. Ya, saya sedih untuk melihat bahwa toko roti ini akhirnya tutup dan tidak buka ya, akhirnya naik ke level atas ke food court. The point adalah ini adalah sesuatu bentuk bukti bahwa kalau Anda tidak memikirkan physical evidence dengan benar, physical itu fisik, evidence itu bukti, maka marketing Anda bisa lumpuh. Walaupun promosi Anda hebat ya. Dan yang lebih berat lagi adalah konsumen akan merasa rotinya kok nggak bau wangi lagi ya. Sebetulnya bukan nggak bau wangi, tapi baunya tertumpuk oleh bau sate ya. Jadi ini akan menjadi word of mouth, akan menjadi informasi yang disebarkan dengan cepat oleh para konsumen setia roti beraroma karamel itu tersebut. Dan mereka akan mulai sharing ke teman-teman, rotinya itu nggak bau lagi, nggak wangi itu kalau saya lewat nggak bau wangi lagi. Seberapa damaging, seberapa merusak marketing reputasi perusahaan itu jika ini tidak dihandle dengan bagus. So
Secara singkat, physical evidence berbicara tentang apakah perusahaan Anda baunya tepat sesuai dengan ekspektasi konsumen. Apakah dinginnya tepat, ya kondisi dingin ruangan AC ya. Apakah kelihatan terangnya tepat, ya. Apakah sensasinya tepat. Ini bahkan kalau detail lagi di tempat-tempat yang lux itu bahkan kursinya pun harus disesuaikan sehingga ketika megang tempatnya itu bahan kursinya itu semua didesain. Ya, kita tidak usah terlalu ekstrim seperti itu, tapi kita perlu tahu bahwa apakah perusahaan Anda memiliki bau yang tepat, sensasi yang tepat, cahaya yang tepat, dingin atau panas yang tepat. Ya, 5 panca indera ya, panca indera Anda. Fokus ke physical evidence yang membuat Anda sesuai dengan konsumen Anda dan sesuai dengan brand Anda. Oke, yang pertama. Yang kedua adalah proses. Nah, proses ini lebih rumit lagi, nggak cuma menentukan warna, bau parfum dan segala macam, tapi proses ini adalah serangkaian tindakan yang mendesain experience konsumen. Ini contoh yang paling gampang adalah perusahaan maskapai yang kita banggakan, Garuda, itu memiliki 28 touching points ya, 28 titik sentuh konsumen dari mulai journey, pra pembelian tiket sampai post journey, sampai selesai. Jadi mulai dari pra journey, kemudian pra boarding, kemudian boarding, kemudian di atas pesawat, kemudian meal experience, kemudian post meal experience, seingat saya begitu ya. Kemudian ada landing experience, kemudian ada greetings experience ketika mendarat, kemudian pasca journey dan segala macam. So, ada beberapa proses titik poin yang perlu Anda perhatikan. Dan beberapa perusahaan nggak usah menjadi perusahaan sebesar Garuda, tentu tidak semua bisa, dan memang bukan itu poin saya. Poin saya adalah banyak perusahaan kecil yang mengabaikan ini. Dan ini fatal sekali. Misalkan ketika Anda makan di restoran, terutama sekarang ya, hati-hati ya. Anda makan di restoran, kemudian Anda melihat piringnya kotor. Atau piringnya bukan kotor, piringnya ada bercak nasi kering. Atau gelasnya ada bercak lipstick, misalkan begitu ya. Itu sudah pasti Anda nggak akan kembali lagi. Dan saya nggak perlu minta disurvei kepuasan pelanggan. Bahkan kalau disurvei pun saya akan mengakui bahwa itu puas ya, mengatakan bahwa itu puas supaya kita nggak ribut aja begitu ya. Supaya saya nggak ditanya macam-macam. Ribut sih nggak, tapi ribet gitu ya. Bukan ribut tapi ribet, tanyain macam-macam lah, dikasihin pertanyaan tambahan, tambah pusing saya. Tapi udah pasti saya akan bilang sama teman saya, udahlah nggak usah beli lagi. Ya, oh ini ada toko mie yang barusan saya beli di home delivery minggu lalu kalau saya nggak salah ingat. Wah ternyata mie-nya atau bahan bakunya tidak fresh, walaupun frozen ternyata nggak bagus. Dan ini adalah bentuk-bentuk proses bisnis yang perlu Anda perhatikan detailnya. Nah, zaman sekarang juga hati-hati ya, banyak yang fatal karena banyak yang merugi karena apa? Proses detail ini nggak cuma di physical saja, tapi juga di internet atau social media. Apakah pengalaman konsumen Anda ketika masuk ke website Anda itu menjengkelkan apa tidak? Apakah pengalaman untuk masuk ke sosial media di perusahaan Anda itu menyenangkan atau menyebalkan? Dan seterusnya, customer service. You have to make sure kalau ini bagian integrated ya. Banyak sekali perusahaan yang dirugikan gara-gara nggak jadi beli atau nggak jadi loyal atau tidak jadi loyal lagi karena customer service-nya atau bagian operator teleponnya itu tidak becus menghandle-nya. So pertanyaannya adalah berapa proses touching points yang Anda terapkan di perusahaan Anda, mulai dari garda depan, misalkan Anda punya front lines atau punya resepsionis, sampai kemudian post service. Berapa banyak proses yang perlu Anda desain in detail, secara detail sehingga Anda mendapatkan manfaat luar biasa. Ya, itu proses. Dan yang ketiga adalah yang kita bilang namanya yang paling sulit, yaitu people. Nah, people inilah yang memungkinkan semua terjadi. Nah, people ini bukan masalah edukasinya saja, tapi di marketing yang berhubungan dengan people itu ada hubungan dengan culture atau budaya perusahaan. Ya, kalau kita melihat contoh-contohnya seperti di Ritz-Carlton, ya, kan ada Ritz-Carlton Way, ya, ada Shangri-La Way, ya, dan itulah poin-poin di mana Shangri-La itu kalau nggak salah ingat saya di Hong Kong di kantor pusatnya itu salah satu ritual pagi adalah men-sharingkan hari ini saya membantu siapa yang nggak ada hubungannya dengan kerjaannya Shangri-La. Jadi bukan cuma kerjaan tamu saja, bukan cuma membantu tamu karena itu kewajiban mereka, tapi dia membantu nenek tua yang sedang menyeberang jalan yang kebetulan dia lihat dan barusan si pegawai ini baru masuk ke Shangri-La. Waktu jam shiftnya tiba, kemudian dia melihat nenek itu sedang menyeberang sendirian, dia segera menaruh tasnya dan membantu nenek itu menyeberang jalan. Kemudian besoknya dia sharingkan di ritual pagi Shangri-La. Inilah poin-poin di mana when people are sharing your story,
good story, mereka akan mau mengapresiasi Anda dengan bagus ya. Yang paling sulit adalah people, karena you have to create your culture. Culture yang membentuk konsumen atau prospek Anda itu semakin tergila-gila dan loyal dengan Anda. So again, pertanyaannya adalah apakah Anda punya budaya yang membentuk konsumen Anda menjadi senang belanja kepada Anda? Apakah tim Anda udah didesain bagaimana bertutur kata, bagaimana menyambut tamu, bagaimana bersikap, bagaimana berbahasa, bagaimana menghandle komplain, sehingga konsumennya semakin respect dan prospek akan semakin senang kepada Anda. Nah, saya akan tutup 3 poin tadi ya, physical evidence, kemudian proses, dan people. Ini 3 hal fatal yang kalau Anda nggak desain dengan baik, Anda akan menimbulkan kerugian besar di perusahaan Anda. Saya akan tutup dengan sebuah statement, bahwa zaman sekarang, actually dari zaman dulu, tapi semakin mudah dengan adanya teknologi dan sosial media, yang namanya marketing paling hebat itu bukan kampanye Anda, bukan billboard Anda, bukan video tron Anda, tapi satu, yaitu mulut konsumen yang sekarang dijadikan jadi jempol konsumen karena mereka ngetik di sosial media. Pastikan kalau Anda memiliki cerita yang worthy, yang bagus, yang mau di-sharingkan sama konsumen Anda ke sesama temannya tanpa diminta, ya, tanpa dipaksa, tanpa dikasih giveaway. No, this is bukan yang itu, yang organik, yang benar-benar secara rela, secara senang hati mereka men-sharingkan. Saya di sini seperti itu loh, wah luar biasa loh ya. Or, kalau Anda nggak hati-hati mendesain 3 hal ini, Anda akan mendapatkan cemoohan. Anda akan mendapatkan berita buruk dan Anda akan mendapatkan bad campaign yang nggak bisa Anda kontrol karena itu bersifat organik. Mulut dan jempol. Hati-hati guys, semoga Anda mendetailkan marketing Anda di 3 hal ini. Semoga Anda bisa lebih sukses. I see you tomorrow, talk to you soon, bye-bye.